siang Pak Kadis PLT Dishub Kabupaten Ciamis. Ya, selamat siang Kang Hadi. Dalam kesempatan ini kami dari Lipsus ingin meminta keterangan terkait sosialisasi Perda parkir berlangganan yang akan di launching di awal-awal tahun ini. Jadi untuk masyarakat sosialisasi mulai dari produk hukum sampai teknis pelaksanaan bayar parkir berlangganan dan sebagainya. Baik, kami dari Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menyampaikan terkait dengan kebijakan parkir berlangganan yang kami namakan adalah Kepalang Manis. Jadi singkatannya adalah kebijakan parkir langganan untuk masyarakat Ciamis. Ini adalah sesuai dengan amanat Perda nomor 7 tahun 2020, kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Bupati Ciamis nomor 55 tahun 2022 tentang pelayanan parkir berlangganan di tepi jalan umum. Jadi maksud dan tujuannya adalah kita untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih maksimal kepada masyarakat kaitan dengan parkir di tepi jalan umum, dengan tujuan adalah untuk kita lebih meningkatkan dari segi pendapatan di sektor retribusi parkir. Di akhir tahun kita sudah melaksanakan sosialisasi awal, yaitu kepada para SOPD, BUMN, BUMD yang ada di Ciamis, para camat, perwakilan kepala desa, lurah, dan dari unsur organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk ibu-ibu juga. Dan kita sampaikan pada saat itu terkait dengan teknis pelaksanaan ini, insya Allah awal-awal tahun ini kita akan berlakukan, kita akan launchingkan, yaitu dengan teknis masyarakat nanti bisa melakukan pendaftaran di dua tempat, yaitu di Samsat Ciamis maupun di Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis. Jadi kita layani di dua wilayah tersebut. Kemudian masyarakat datang cukup hanya membawa STNK dengan KTP. Kemudian kita akan input, kemudian akan melakukan pembayaran, yang mana pembayarannya ada 3 kategori. Yang pertama dari kendaraan roda 2 motor, ini retribusinya adalah sebesar 20.000 untuk digunakan selama 1 tahun. Terus kemudian mobil 40.000 1 tahun, dan untuk roda 6 lebih ini 60.000 setahun. Dan setelah melakukan pembayaran di PJB, kemudian masyarakat itu akan menerima bukti dan juga sekaligus stiker untuk ditempelkan di kendaraannya, dan juga kartu parkir berlangganan untuk disimpan ataupun dibawa apabila diperlukan selama melaksanakan kegiatan parkir. Dan untuk hal ini harapan-harapan kami bahwasanya yang pertama adalah kami Dinas Perhubungan insya Allah akan selalu komitmen memberikan pelayanan yang terbaik melalui juru-juru parkir kami yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan masyarakat juga bisa terlayani dan menikmati manfaat daripada parkir berlangganan ini yang murah, kemudian efisien juga. Jadi masyarakat tidak perlu harus sekali parkir membayar terus, kemudian harus sibuk mencari uang receh dan sebagainya gitu ya. Kemudian bagi kami pemerintah daerah, ini salah satu tujuan daripada visi misi kabupaten, yaitu dari Pak Bupati untuk bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui peningkatan pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir. Pak Kadis, Perda ini kan sifatnya pilihan ya? Ya. Artinya bagaimana Pak Kadis? Ya, retribusi yang kita tahu bersama ini adalah merupakan bentuk pelayanan yang diberikan pada saat itu. Sehingga dalam hal ini yang melaksanakan ataupun yang mendapatkan pelayanan daripada retribusi ini adalah membayar sesuai dengan jumlah ataupun pelayanan yang diberikan pada saat itu. Jadi tidak secara wajib untuk bisa melaksanakan ini karena sifatnya adalah retribusi. Beda dengan apabila itu disebutnya sebagai pajak.
Jadi artinya pilihan bisa dikatakan juga bisa bayar seperti biasa dan bisa berlangganan. Bisa, bisa. Cuma kami harapkan sesuai dengan amanat Perda ini, kemudian amanat pimpinan-pimpinan kita, seyogyanya masyarakat bisa mengikuti kegiatan parkir pelanggan ini. Toh akhirnya adalah untuk kesejahteraan kita semuanya juga. Pak, kalau karcis berlangganan ya, parkir untuk 1 tahun, bisa bayar cash atau harus online ke Bank Jabar saja? Untuk online kita masih akan melakukan pengembangan. Jadi untuk sementara masih bisa dilayani di 2 outlet itu di Samsat dan juga di kantor dinas perhubungan. Bisa Dan cash? ya cash. Untuk online juga sedang kita siapkan dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ini bisa connect dengan aplikasi parkir pelanggan. Oh ya, seluruh online yang seperti yang lain ya bisa. Ya, kita sedang upayakan untuk pengembangan aplikasi ini. Pak, kalau ini kan signifikan Perda ini dengan sebelumnya dikaitkan dengan pendapatan. Pendapatan sebelumnya rata-rata berapa dan target setelah ini di launching berapa? Baik, untuk tahun 2022 kita mempunyai target untuk retribusi parkir yaitu sejumlah 725 juta. Dan insya Allah melalui parkir pelanggan ini kita punya target hampir sampai di angka 3 miliar. Dan mudah-mudahan di awal-awal tahun ini dengan program yang baru ini kita bisa mencapai target awal tersebut. Jadi signifikan ya, berapa kali lipat ya Pak? Ya kurang lebih sampai 3 atau 4 kali lipat lah. Pak, kalau dari sisi pelayanan untuk konsumen atau pelanggan ya, nanti ada perubahan apa dari yang sebelum Perda ini di launching dengan setelah Perda di launching, dari petugas juga kenyamanan, keamanan, pelayanan dari parkir? Jadi bagi masyarakat yang sudah menjadi konsumen parkir pelangganan jangan khawatir. Jadi juru parkir tetap memberikan pelayanan ya, untuk keluar masuk, menata kendaraan dan juga menjaga ketertiban di selama parkir. Kemudian bagi masyarakat itu sendiri juga kami rasakan ini adalah tidak usah susah payah harus setiap kali memikirkan uang receh untuk membayar parkir. Jadi cukup tunjukkan stiker yang ada di kendaraan masing-masing, ataupun kalau itu stikernya sampai rubah, hilang, rusak dan sebagainya, ini kita juga memberikan kartu ya, kartu parkir berlangganan yang bisa dilihatkan ke juru parkir. Mengenai kualitas disiplin para petugas parkir gimana Pak? Ada program khusus? Kita tiap tahun ini selalu mengadakan pembinaan dan evaluasi yang minimal adalah 2 kali dalam 1 tahun, dan alhamdulillah pada tahun kemarin kita sudah sampai kurang lebih 4 kali lah melakukan pembinaan kepada juru parkir. Di samping disiplin, ramah-tamahan, kemudian pelayanan di lokasi parkir, ini selalu kita tekankan kepada para juru parkir. Ada rencana seragam baru atau hal yang baru yang unik Pak? Nggak ada? Tentu saja ini menjadi suatu pemikiran bagi kami, dan insya Allah melalui parkir pelanggan ini kita akan memberikan suatu nuansa yang baru lah bagi para juru parkir, sehingga lebih semangat juru parkirnya dan juga masyarakat juga semakin enak lah melihat para juru parkir yang ada di dinas perhubungan. Terima kasih Pak Kadis atas segala keterangannya. Siap, sama Pak Henry.